Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya selaku moderator, Khalid Samil, dan dua kawan saya. Ada Dedi, dan satu lagi ada Dian. Sebenarnya kawan kami ada satu lagi, tetapi beliau sedang ada urusan lain, jadi tidak bisa mengikuti kelas Zoom hari ini. Kelompok kami akan membawakan tentang uang elektronik syariah. Azan ya? Lagi. Ini anggota kelompok kami, ada Dian Auralina, Alif Rafli, Khalid Samil, dan Dedi. Subbab materinya ini yang akan kami bahas. Bab 2, bab 3, dan bab 4, yaitu pengertian uang elektronik, mekanisme, akad dalam uang elektronik, perbedaan transaksi, dan di bab 3-nya ada latar belakang, pertanyaan, temuan, metode, dan kesimpulan. Dan bab 5-nya fatwa DPN MUI dan perbedaan fatwa dan regulasi lainnya. Untuk materi pertama, bab 2, pengertian uang elektronik akan dibawakan oleh Saudara Dedi. Kepada Saudara Dedi dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Khalid. Bab 2 yaitu pengertian uang elektronik. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11 /PBI/2009 tentang uang elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang pada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Slide selanjutnya. Bagian B, mekanisme uang elektronik. Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor tersebut, yaitu 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada 3 macam, yaitu single issue, multi-issue, single operator, dan multi-issue multi-operator. Multi-issue single operator dan multi-issue multi-operator secara umum hampir sama pada mekanisme menggunakan lebih dari satu isu yang menerbitkan uang elektronik, namun perbedaannya terletak pada sistem operator yang digunakan. Selanjutnya. Yang bagian D, perbedaan pariwisata syariah dan konvensional. Bagian C, akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah. Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik, diantaranya yaitu berikut. Yang pertama, akad jual beli, kedua wadiah, ketiga syarf, ketiga ijaroh, yang pertama akad jual beli, yang kedua wadiah, yang ketiga syarf, yang keempat ijaroh, kelima wakalah, dan keenam qard. Slide selanjutnya. Yang bagian D, perbedaan pariwisata syariah dan konvensional. Pada dasarnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas, e-money yang digunakan saat ini adalah konvensional atau non-syariah. Namun di sini yang membedakan antara e-money konvensional dengan e-money syariah adalah terletak pada akad yang digunakan jika pada e-money syariah menggunakan akad-akad seperti qard, wadiah, dan sebagainya. Maka pada transaksi e-money konvensional tidak menggunakan akad-akad seperti yang ada pada e-money syariah. Perbedaannya lagi terletak pada keunikan e-money syariah di mana nilai uang elektronik tidak boleh hilang walaupun kartunya hilang. Implikasinya e-money syariah harus
reintegrasi sehingga prinsip know you customer terpenuhi serta mengurangi risiko penyalahgunaan. Selain itu, data pemegang e-money syariah dan nilai uangnya tersimpan di server sehingga nilainya akan terus terjaga. Selanjutnya, materi bab 3 yang akan dibawakan oleh Saudari Dian Auralina. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu bab ketiga mengenai analisis karya tulis ilmiah. Nah, kami dari kelompok 9 mengambil karya tulis ilmiah yang berjudul Imani dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Firdaus. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya saat ini banyak sekali bank syariah yang telah mengeluarkan produk terkait dengan uang elektronik syariah ini. Salah satunya tentu disebabkan oleh dikeluarkannya fatwa DSN MUI tentang uang elektronik syariah ini sendiri pada tahun 2018. Nah, pada dasarnya uang elektronik ini masih mengandung unsur ribawi untuk yang konvensional. Nah, maka dari itu DSN MUI mengeluarkan fatwa terkait uang elektronik syariah ini agar dalam implementasinya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang berlaku. Nah, tak terkecuali juga dengan pihak telekomunikasi seluler yang mengeluarkan produk bernama Tikes. Nah, di sini dia mengeluarkan produk bernama Tikes berupa uang elektronik yang dikelola secara syariah. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan dari penulis yaitu Muhammad Ridwan Firdaus, apakah dalam implementasinya Tikes ini sudah sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang berlaku dari fatwa DSN MUI tentang uang elektronik syariah ini sendiri. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, pertanyaan. Nah, dari latar belakang tersebut akhirnya menimbulkan pertanyaan oleh Muhammad Ridwan Firdaus ini, apakah uang elektronik yang dikeluarkan PT Telekomunikasi Seluler ini sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah, khususnya tentu pada fatwa DSN MUI nomor 116 tahun 2017 tentang uang elektronik syariah. Yang kedua, bagaimana konsep imani ini dalam tinjauan ekonomi keuangan Islam. Nah, yang ketiga yaitu temuan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan temuan berupa analisis data dan literatur review yang dilakukan oleh penulis terdahulu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai metode. Nah, dalam jurnal ini atau karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Nah, metode deskriptif kualitatif ini sendiri yaitu literatur review, yang mana metode ini menampilkan hasil dari data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lainnya. Lalu menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari sini kami kelompok 9 menyimpulkan bahwasanya kami sejalan dengan pendapat Muhammad Ridwan Firdaus selaku penulis jurnal ini, bahwasanya mengenai ketentuan uang elektronik atau e-money ini sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa ketentuannya oleh fatwa DSN MUI nomor 116 tahun 2017 ini tentang uang elektronik syariah. Dan sebenarnya pada dasarnya hukum bermuamalah itu sendiri adalah boleh. Namun yang menjadi catatan adalah apakah dalam implementasinya Tikes ini atau uang elektronik ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang berlaku. Nah, di sini Muhammad Ridwan atau selaku penulis mengatakan bahwasanya sudah sesuai apabila melihat dari segi hukum dan fatwa DSN MUI serta regulasi, namun dalam prakteknya memang masih ada beberapa catatan bahwasanya ada ketentuan-ketentuan tertentu yang masih belum sesuai dengan kaidah syariah atau pada fatwa DSN MUI nomor 116 ini. Gitu. Nah, selanjutnya bab yang keempat
mengenai deskripsi Fatwa DSN MUI nomor 116 tahun 2017 ini. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat pada website DSN MUI sendiri mengenai Fatwa DSN MUI mengenai uang elektronik syariah ini, atau teman-teman bisa lihat di makalah yang sudah kami berikan. Namun untuk di sini kami hanya menjelaskan lebih spesifik mengenai Fatwa DSN MUI yang terdapat pada mengenai uang elektronik syariah ini. Yang pertama yaitu ketentuan khusus. Nah, pada Fatwa DSN MUI nomor 116 ini terdapat ketentuan khusus bahwasanya jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Nah, yang kedua, dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Nah, selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan oleh pemakalah sebelumnya, bahwasanya terkait akad yang ada pada uang elektronik syariah ini sendiri, yaitu yang pertama, akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Nah, yang kedua yaitu di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bil al-ujrah. Nah, yang ketiga yaitu di antara akad yang digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bil ujrah. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan Fatwa DSN MUI nomor 116 dengan regulasi lainnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk regulasi uang elektronik syariah atau e-money syariah ini sendiri di Indonesia hanya ada Fatwa DSN MUI nomor 116. Untuk regulasi lainnya hanyalah mengenai tentang uang elektronik secara umum atau uang elektronik secara konvensional. Nah, untuk perbedaan antara Fatwa DSN MUI dengan regulasi lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia tahun 2018 dan juga surat keputusan surat edaran Bank Indonesia tahun 2009, maka jika dilihat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Fatwa DSN MUI sendiri menjelaskan mengenai uang elektronik syariah. Sementara untuk Peraturan Bank Indonesia hanya menjelaskan mengenai uang elektronik ini secara keseluruhan tanpa spesifik syariah. Nah, untuk Peraturan Bank Indonesia tahun 2018 ini sudah mengatur segala aspek yang berkaitan dengan transaksi uang elektronik, seperti ketentuan umum, prinsip, ruang lingkup, keamanan, dan sebagainya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk sementara untuk Fatwa DSN MUI ini sendiri masih ada beberapa hal atau poin yang masih perlu ditinjau ulang karena masih belum begitu detail dan perlu diberikan penjelasan kembali seperti CO branding, server base atau chip base, registered dan unregistered, karena ketiga hal ini belum dijelaskan secara detail di Fatwa DSN MUI nomor 116. Sementara untuk di Peraturan Bank Indonesia tahun 2018 sudah dijelaskan sedemikian rupa, termasuk mengenai CO branding, server base, dan chip base. Nah, itu dia perbedaannya, bahwasanya dalam DSN MUI belum mengatur secara eksplisit atau lebih lengkap mengenai Fatwa DSN MUI mengenai uang elektronik syariah ini. Sementara pada regulasi lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia tahun 2018 ini mengenai uang elektronik ini sudah dijelaskan sedemikian rupa. Hanya saja uang elektronik ini adalah uang elektronik secara umum atau konvensional, bukan uang elektronik syariah. Nah, mungkin sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, selesai presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya.
Dan bila ada pertanyaan bisa disampaikan pada grup ataupun komentar pada YouTube. Jikalau nanti diupload di YouTube. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.